Teteh ada hubungan dengan Kesultanan Banten ya? Ini ya, sering bekerja sama dengan Kesultanan Banten. Itu kita nanti pengen menyewakan baju-baju adat Banten, terus misalkan mereka naik kereta, kuda, difoto. Hujan-hujan, dingin-dingin, kita di studio satunya Asirianda. Thank you for watching Asirianda, dan masih di podcast. Bulan ini kita banyakin aja podcastnya ya, karena jalan-jalannya nggak bisa bawa orang, nggak bisa bawa Om Gasa jalan-jalannya kali ini di bulan ini. Tapi nanti sore ikut ya, kita mau ada jalan-jalan ke Dubai. Mantap. Oke, selamat datang Teh Ratu Nijma. Ya, sama-sama Bu. Oh, lembut loh. Lembut loh Teh Ratu ini, luar biasa. Kalau aku agak kenceng ya. Terima kasih loh Teh Ratu sudah hadir Ya, di sini. makasih juga atas undangannya. Iya, tadi hujan, aku tadi aduh dateng nggak ya? Alhamdulillah menerjang badai, melewati lembah. Iya, begitu. Teh Ratu ini punya batik karya sendiri. Batiknya namanya Batik Ratu Banten. Banten. Ya. Nah, kalau di Banten itu kita biasa kan kenalnya batik Baduy, batik Banten, batik Krakatoa di Cilegon. Ini ada lagi nih, Batik Ratu Banten. Oh, spesifik banget ya, batik Ratu Banten. Yang pakai harus perempuan ya? Enggak harus juga. Ratu. Oh, enggak. Soalnya kan kalau di Banten tuh kan ada gelar Ratu Bagus laki-laki. Oh iya. Jadi bukan cuma tuh Bagus dan Ratu, tapi ada juga Ratu Bagus. Oh, nah awal mulanya kasih nama Batik Ratu Banten itu gimana Teh? Oh iya, filosofinya ya. Waktu itu kan sebetulnya saya bikin batik itu kan karena saya dulu seneng batik ya, suka pesen gitu tuh ke temen, tapi desainnya saya sendiri gitu, custom gitu kan. Nah terus kata temen saya, kenapa nggak dimerekin aja gitu ya, kan desain saya gitu ya. Oh ya juga ya, kata saya itu ya. Ya akhirnya cari nama apa ya yang paling banyak dikenal aja ya, yang mudah diingat gitu ya, Batik Ratu Banten. Kalau Ratu Nijma kan kesannya gimana gitu. Ratu Nijma. Ini Ratu Banten. Iya. Supaya semua memiliki lah semua gitu. Memiliki, khususnya orang Banten yang memiliki. Khususnya orang Banten ya. Iya. Tapi juga yang pendatang juga jadi lebih, oh ini punya Banten gitu ya. maksudnya. Bisa jadi oleh-oleh juga ya gitu. buat keluar. Ini Souvenir. butiknya ada di mana? Kalau butik sih di Safira ya, di Ciracas di jalan di Sepang itu ya, kompleks Safira. Masuk gerbang itu sebelah kiri itu ada Cemilan Jidah, toko Bunda Cemilan Jidah Batik Ratu Banten, di situ ada tulisannya ya. Kalau di online bisa dapat di mana? Kalau di online sih ada di Facebook Ratu Nijma, sama IG-nya juga ya Ratu Nijma. Ada ya, nanti gitu ditayangin di sini. Boleh. Nah, udah berapa lama Teh? Itu jadi waktu pandemi itu loh. Oh iya. Iya, saya kan awalnya nulis buku ya. Saya kan emang penulis kan, suka nulis buku tentang sejarah Banten gitu kan. Karena kita menulis sejarah Banten kan kita jadi tahu ya motif-motif unik yang kayaknya cocok nih di batik gitu kan. Motif icon lah ya. Iya, icon batik. Ini salah satunya juga yang saya pakai namanya batik Teluk Banten. Jadi kan ini mengambil tema laut ya. Laut di Teluk Banten. Ini juga motifnya ada motif ikan, terus ikan ini ikan teri nih sebetulnya. Terus ada ikan kelapa, kan khas di laut di Banten ya, di Anyer gitu ya. Jadi ini motif Teluk Banten gitu. Terus kemarin ada motif lada. Jadi ya itu khas-khas yang Banten ya. Kan dulu zaman Kesultanan tuh kan lada Banten tuh kan, sehingga Belanda datang ke sini kan karena pengen lada ya gitu kan. Jadi diangkat batik lada Banten, kemudian Teluk Banten. Ada juga batik Oridab ya, uang Banten gitu. Jadi saya juga survei dulu gitu ya. Jadi apa yang belum diangkat nih di batik yang lain gitu kan. Sekarang udah banyak ya pengrajin batik di Banten gitu. Kalau misalkan temanya sama kayaknya udah pasaran. Jadi saya ambil yang belum pernah diangkat gitu. Tapi kalau sama juga nggak apa-apa. Sekarang gitu. udah berapa banyak motif tuh ada berapa ya? Batik lada itu ada 2 ya, yang warna hitam sama yang coklat. Teluk Banten, Oridab, ada juga custom ya. Kemarin tuh saya bikin batik geger Cilegon.
Oh, berarti kalau misalnya saya mau dibikinin batik tapi dengan desain saya sendiri bisa Iya, ya, Teh, iya ya? bisa gitu. Oh, iya, Lebih iya, enak iya. gitu, tapi Lebih- ada minimal kalau gitu kan, minimal 100 piece ya, seperti sama sih kayak pengrajin lain juga segitu gitu. Tapi istilahnya kan kalau custom tuh kita jadi motif kita sendiri kan, jadi nggak Iya, pasaran gitu ya. iya, Artinya betul. cuma ada satu di dunia kan gitu kan. Satu di dunia. Punya Iya. saya doang udah unlimited. Unlimited. Ya, unlimited. Terus bisa pasang logonya lagi. Oh, bisa. Ya, misalkan logo ada tuh kemarin tuh logo Ikatan Alumni Kamayasa. Ada di sininya logonya jadi kan Teh, udah tempatnya berlogo. itu Teteh dalam bentuk workshop. Nanti kita ke sana deh jalan-jalan ya ke butiknya Boleh. Teteh kapan-kapan ya, Boleh, gitu kan. boleh. Dalam survei. Dalam bentuk workshop atau display aja. Display aja Display sih. aja Enggak produksi. Kalau produksi produksi, ke ya. pengrajin yang lain. Jadi Oh, bagi-bagi ini lah. bagi-bagi rezeki. Iya. Terus saya juga kan nggak mau repot gitu kan. Iya, udah berapa tahun Teh berjalan? Ya dari pandemi aja, pas pandemi 2021 kayaknya. 2020 2021 Iya, lah ya. soalnya waktu itu kan pas pandemi itu mau ada pameran batik, tapi pamerannya virtual kan, nggak boleh tatap muka kan dulu ya 2021 itu kan. Nah jadi saya tuh diminta syuting ya sama itu apa BPCB itu Badan Berbakala itu ya, diminta syuting di kantor di dinas itu BPCB. Tapi nggak boleh ada pengunjung kan, jadi cuman virtual doang. Jadi kita syuting biasa gitu, habis itu udah gitu. Iya. Gitu. Nah dari situ akhirnya saya kan minta ini ya stempel ya, Iya. minta stempel batiknya. Ah stempel ke situ ya. Ya udah bun dinamain batiknya apa Iya, gitu ya. biar orang kenal, orang tahu Iya ya. gitu tuh. Akhirnya karena ada pameran itu diminta ini ya prosedur ya stempel segala ya udah akhirnya bikinlah batik Ratu Banten gitu. Iya. Kalau Teteh lihat dari tahun 2021 ke tahun 2024 lumayan ya perjalanannya sekitar 3 tahun ya Teh. Iya, Udah 4 kurang tahun. lebih segitu. Gimana Teh? Animo masyarakat Banten. Kira-kira mereka kalau pakai batik itu masih banyak yang ngambil batik-batikan kan? Batik Nusantara ya. Batik Batik Nusantara, batik Jawa, mungkin yang lebih murah ya Teh ya. Atau misalnya mereka udah identik dengan batik punya lokal. Ya selama saya menjalani sih ya sebenarnya animo masyarakat itu pertama mereka tuh seneng, khususnya masyarakat Banten ya, seneng terus bangga gitu ya gitu. Terus kalau pakai batik Banten tuh kan beda ya sama Ya. batik yang lain gitu ya, walaupun mungkin harganya kalau batik yang biasa kan ada yang murah ya, namanya juga udah pasaran gitu ya. Tapi kan kalau pakai batik Banten tuh ya beda aja gitu ya, punya kebanggaan, identitas sendiri gitu. Kalau pakai batik Nusantara kan udah biasa gitu ya. Jadi mereka seneng gitu. Kalau obrolan di luar nih Teh ya. Pasti kan kalau kita punya usaha kan kita riset ya Teh ya. Kita lihat nih. Suka ada yang bilang kemahalan nih batiknya. Ada yang bilang gitu nggak Teh? Sebetulnya standar sih ya, kita juga Standar. harganya mulai 100 ribuan ya kan, Jadi masih bisa diterima lah ya. Iya, Itu kan 100 dalam bentuk kain ya. iya kain berpotong, tapi untuk Kalau menyiasati dibikinin langsung bisa ya. iya kalau dibikin kan ada ongkos jahit lah gitu ya. Kayak ini kan seragam nih bentuknya, jadi ya seragam gitu tuh. Tapi kalau yang bahan bisa di model kombinasi ya, misalnya Iya. dibikin gamis atau apa gitu bisa. Berarti itu harganya kan range dari 100.000 ke atas. Sama sih semua Oh, juga sama segitu, iya. Itu batik cantik Kepotong. atau batik print ya Teh? Tergantung pesanan juga sih. Kalau saya kan ini batik print ya, tapi kalau ada kalau yang cantik juga ada ya, cuman harganya lebih tinggi ya. iya gitu. Misalkan sesekali aja ya mereka pesan batik tulis gitu ya, untuk souvenir atau untuk apa gitu tuh bisa dibuatin gitu. Cuma kan jarang yang Iya. Tapi support keluarga luar biasa ya Teh ya, suami. Iya, Suka- kalau suka support ikut sih, bantu nggak Teh? Suami iya Teh? paling bantu pemasaran sih enggak, paling misalkan mau nganterin barang Nganter gitu ya, barang, kebetulan suaminya lagi nggak sibuk ya Santai, gitu ya, aja. sekalian jalan deh, Iya. ayah sekalian dianterin gitu kan ya. Iya Iya, gitu. iya, iya. Paling Nah, gitu aja, ada kegiatan lain nggak Teh selain support modal juga. iya. Oh, Pasti itu sponsorship. mah. Sponsorship pertama itu dari suami Iya, ya. udah pasti, Support system dari A sampai Z itu udah pasti suami. Dari mulai uangnya, dengerin keluh kesah ya Nah, kan. iya, Semua di lalap sama suami udah. Yang penting ibunya happy. Iya. Kegiatan lain selain di situ ada nggak Teh? Ya itu saya nulis buku Oh, ada ya. buku juga. Ya kan awalnya emang saya kan awalnya juga ngajar ya, ngedosen.
Nah, karena kemarin S2 belum beres kan, jadinya cuti dulu nyelesain S2 gitu. Nah, pas cuti itu kelamaan ya karena punya bayi kan. Nggak punya bayi juga lah, ribet. Ya, repot ya. Ya, jadinya pas saya punya bayi tadinya kan mau istirahat dulu. Terus diminta sama dosen UIN untuk nulis buku tentang sejarah Banten. Ya, jadinya ya udahlah saya nulis buku tuh ya selama itu. Selama punya bayi kemarin itu tuh. Pas nulis buku terus tiba-tiba ada pameran batik kan. Saya diminta, kan saya suka nge-share motif-motif batik tuh, karena kan saya suka pesen ya ke temen itu. Terus kata itunya, Bu, itu untuk pameran aja ya motif batiknya. Nah gitu, jadinya ya udah nulis buku, terus bikin batik Banten, nyambung juga sih, ya kan? Nyambung juga ya. Gitu. Iya, penulis buku tentang sejarah Banten ya Teh. Iya, Ini jadi kalau kita next mau tanya-tanya kita kuliti tentang sejarah Banten, ini udah ada sebenarnya narasumbernya ya. Tapi hari ini episodenya itu dulu aja, Batik Ratu. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya nanti akan kita hadirkan lagi di next episode tentang budaya Banten. Ini banyak kali kalau tentang Banten ya Teh ya, karena kebetulan kan saya bukan orang Banten, jadi pasti pengen tahu tentang Banten. Iya. Ini luar biasa nih kalau Teteh. Bukunya udah terbit? Udah sih beberapa dengan perpustakaan kerjasama ya dengan perpustakaan Kota Serang, Perpusda. Iya, dengan UIN gitu. Terus ada juga sih buku yang saya terbitkan sendiri juga gitu. Teh selama di menggeluti bidang batik ya, udah ikut pameran, udah secara online juga sudah dipasarkan. Ada hambatan apa Teh di lapangan? Hambatan pasti selalu ada ya. Hambatan ya misalkan gitu. Karena saya juga kan belum lama ya, baru kurang lebih 3 tahun lah. Jadi pertama ya mesti fokus ya, mesti fokus kalau pengen usaha. Terus juga manajemen ya, manajemennya udah pasti lah ya gitu. Selama ini belum begitu rapih lah manajemennya. Tapi alhamdulillah Tapi nih sudah sekarang ada tim ya Teh ya? Ya, alhamdulillah kan saya kerjasama aja dengan pengrajin-pengrajin gitu ya. Terus kalau ada temen atau saudara yang memasarkan, ada dia reseller gitu tuh. Nah, sekarang ini saya juga lagi kerjasama juga kan dengan MUA itu ya, MUA. Kemudian dengan UMKM kan, saya juga gabung di HIPMIKindo Provinsi. Oh iya. Jadi ada inilah motivasi ya, karena sesama ini kan pengusaha gitu, ya pengusaha UMKM lah gitu tuh. Kalau ada bazar kegiatan kan sering diajak gitu tuh ya. Nah, ini juga kita mau bikin kegiatan festival batik kan, Festival Batik Istana Kaibon. Ini udah kegiatan yang ke berapa ya? 3-4 kali lah ya. Kemarin kan udah juga bikin kegiatan di Banten, kemudian di Ramayana Cilegon kerjasama juga gitu. Ya, jadi kita sering ngadain event juga kan. Seringnya. Jadi itu salah satu juga, ya. salah satu promosi juga ya gitu. Dan supaya nggak bosen lah gitu ya kan, ada kegiatan-kegiatannya. Bahwa di Banten juga ada yang namanya Batik Ratu Banten. Ya, jadi banyak nih sekarang batik-batik yang ada di Banten ya. Pesaing Teh. Nah, bagaimana Teteh menyikapinya gitu kan? Agak kuat-kuatan juga nih dengan motif Banten ini, ada beberapa merek juga ya Teh ya? Banyak ya kalau kita sih kalau saya kan ya levelnya masih UMKM lah ya. Kalau kayak batik Banten udah lama juga ya, udah ini juga udah besar gitu ya. Tapi ya kita belajar ke teman-teman yang lain. Kan kita juga kan ada digabung ya di grup Ekraf gitu, ada Batik Banten, Batik Pusaka. Saya juga sering kerjasama juga sama Batik Pusaka Banten. Jadi suka nanya-nanya motif apa aja nih gitu ya. Kadang ada juga yang motifnya sama, tapi nggak sama saya sih, sama motif ada gitu temen gitu ya. Kerjasama pasti banyak ini ya, dari Batik Ratu Banten. Dengan siapa aja Bu? Iya kan, kalau namanya usaha ya, sepengetahuan saya gitu ya, selama yang saya jalani itu ternyata memang kita itu nggak bisa jalan sendirian ya kan, betul kan? Kadang juga kalau jalan sendiri kita mentok atau jenuh gitu ya, jadinya nanti bosen gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya komunitas gitu ya, tadi itu kan ada komunitas UMKM gitu, terus juga batik gitu ya. Saya juga suka sharing dengan pengrajin batik gitu.
ya akhirnya selalu dapat inspirasi tuh malah dari situ Iya, gitu jadi tuh. termotivasi lagi. Yang Iya. tadinya jenuh, bosan, termotivasi lagi. Kalau saya sih tipe orang yang percaya ya kalau rezeki itu nggak akan ketuker lagi gitu, istilahnya kan begitu nggak ya. ketuker ya. Iya, Jadi udah ada kalau pos-posnya semuanya. iya gitu. Jadi kalau misalkan saya suka sering main ke Batik Pusaka Banten tuh ya Pak Yandi gitu, dengan Pak Yandi saya suka pesan gitu, Pak Yandi di saya nggak ada nih, pesan aja ya di Pak Yandi, tolong bikinin ini gitu ya buat konsumen saya gitu ya. Nggak masalah sih gitu tuh. Selama istilahnya saling menguntungkan kan gitu, saling menguntungkan gak masalah, asal jangan saling merugikan aja itu kan. Iya dong, itu pasti. Kalau saling merugikan Iya. tinggalkan aja Bu. Iya gitu. Karena masih banyak yang bermanfaat di sekeliling kita. Iya. Nah, kan Teteh ini nginin sendiri motifnya. Ya, udah ada berapa tadi? Ada di atas 10 motif atau di bawah 10 motif? masih di bawah 10 lah 10 kayaknya. Ada saat-saat kita deadlock, mentok, ngedesain Teh gitu. Untuk saat ini sih desain mah nggak pernah mentok, banyak sebenarnya. Oh, Kalau ini konsep- orang seni nih. Orang seni tuh nggak Nah, akan betul kan? pernah Iya. mentok kreativitas. Tidak terbatas kan seniman. Iya, nggak Cuma pernah yang mentok mah terbatas. itu aja, biasa UMKM kan. gitu. modal. Nah itu. Iya, yang biasa Itu mentok tuh doang. modal. Kalau kreativitas banyak Iya ya. kan, Teh, ya. sesuatu banyak pengen gini gitu ya, tapi nggak ada, ya udah. Iya, ya di remnya sama yang lain ya Teh. Kalau Teteh lihat di anak muda pengguna batik gimana Teh? Yang beli di Teteh biasanya yang usia matang, mapan, Gen Z atau Gen milenial nih yang kebanyakan. Iya, kalau sekarang sih enggak ya, alhamdulillah. Soalnya sejak saya bikin kegiatan fashion show, ya kan, fashion show kan ada anak-anak situ ya. Nah, jadi anak-anak tuh ya alhamdulillah sih mereka beli batik dan bikin sendiri kan sesuai dengan model anak-anak gitu. Jadi ya pangsanya Jadi semua luas. umur ya sekarang Iya. ya, semua umur. Iya, iya. Kalau pakaian mah apalagi batik sekarang kan udah enggak formal lagi ya, bisa Iya, dipakai bisa untuk macem-macem. Iya, jadi bukan untuk undangan, kan dulu mah undangan doang Iya, ya. undangan atau seragam kalau dulu. Iya, gitu. Sekarang mah kan udah komunitas juga bisa bikin seragam batik, Iya, ya udah kan? bisa. Batik sekarang ada juga dijadiin outer, ya Iya, Teh ya. jadiin outer, apa gitu, rok, macem-macem. ya. Iya. Kalau dulu kan ya udah hanya seragam aja kalau dulu. Teh kalau acara tadi yang Teteh bilang tadi, acara dalam waktu dekat ya, tanggal 13 Oktober, iya. Itu bekerja sama dengan siapa aja Teh? Banyak, salah satunya sih kerjasama dengan Kesultanan Banten ya, yang di Teteh ada hubungan dengan Kesultanan Banten ya? Ini Iya, sering bekerja sama dengan Kesultanan Banten. ya lumayan sih sering ya, dari dulu udah pernah kita dulu ngadain kegiatan baksos ya, kemudian diskusi seminar sejarah gitu, festival gitu. Ya karena masih keluarga juga kan, masih zuriat. keluarga, ya. Jadinya kan kita punya tempat wisata di Banten lama ya. Nah, kenapa nggak kita istilahnya manfaatin kan? Iya. Itu kan bagus ya di situ ya, banyak view-view yang bagus Yang di lah mana gitu. tuh, Teh? Ya di kawasan Komplek Kesultanan itu. Oh, iya. Kan di Gedung Surosowan juga bagus, Iya, bagus. di Istana Kaibon bagus Istana kan ya. Kaibon biasanya ya. Iya, buat foto-foto. sering di situ. Kalau besok di foto-foto. mana Teh? Besok itu jadi rencananya tempatnya di gedung BIC itu loh, gedung yang baru, Banten Islamic Center. Ada ya. Ada yang di dekat portal pertama aja, portal pertama. Iya, portal pertama. Yang Di museum Iya, negeri. museum. Nah, itu kan lantai 3 ya. Oh iya iya. Nah, jadi kita di lantai 3-nya. Di situ kegiatannya. Tempatnya bagus, representatif gitu ya, karena kan takut hujan gini kan. Iya, betul. Jadinya tempat mah di gedung, tapi nanti kita parade keluar gitu. Naik kereta kuda sama naik odong-odong gitu rencananya. Jadi kita keliling komplek ya, terus ke Istana Kaibon foto-foto, terus balik lagi gitu. Balik lagi. Iya. Wah. Kalau Shopee, Tokopedia belum ada ya Teh ya? Sebenarnya saya tuh udah masukin ke Shopee juga ada, cuman belum maksimal ya, Belum dikelola maksimal ya. adminnya ya. Iya, soalnya belum ada adminnya aja itu. Kalau saya pegang sendiri kan, aduh puyeng Soalnya juga. Sibuk juga Teteh ini. Iya, Sibuk soalnya. juga kemana-mana warawiri, apalagi kalau misalnya ada kegiatan kayak gini ya Teh ya. Iya. Oke, Teteh ke UMKM. depan di Batik Ratu Banten ini goals yang sangat Teteh harapin itu apa dari produk ini? Goalsnya ya pastinya sebenarnya sih saya ingin batik
Banten ini ya, batik khas Banten, batik bukan batik saya aja, batik pokoknya pengrajin Banten lah ya. Menjadi salah satu ikon ya kan, ikon oleh-oleh Banten. Jadi oleh-oleh Banten kan yang dikenal itu kan baru sate Bandeng kayak gitu-gitu ya, makanan lah, kuliner gitu kan. Sedangkan dari segi ininya apa, istilahnya aircraft ya, fashion gitu ya, masih kurang gitu kan. Emang ada yang bilang katanya batik mah bukan dari Banten, katakan dari Jawa gitu ya. Tapi tetap aja kan sekarang sudah nasional ya, sudah nasional. Yang penting kan motif-motifnya Batik itu kan Indonesia ya sekarang kan. sudah nasional, sudah diakui kan oleh UNESCO lagi ya gitu. Jadi semua daerah juga punya batik sekarang mah, bukan cuma di Banten, di Aceh juga ada batik Aceh gitu kan. Jadi sudah jadi bagian dari budaya gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya itu pengen menjadi salah satu ikon souvenir ya, oleh-oleh dari Banten. Dan juga nanti rencananya gitu ya, kan saya sering bikin festival batik di Banten lama. Jadi rencananya nanti kita mau bikin baju adat ya, baju adat Banten. Salah satunya juga batik ya, batik tradisional. Nanti seperti di tempat kesultanan lain kan, jadi bisa disewakan, bisa buat foto-foto gitu kan. Nah iya, saya pengen salah satu. Jadi ada galeri ya di sana ya, galeri gitu Bantennya gitu. Iya, jadi salah satu wisata ya, wisata di Banten. Itu kita nanti pengen menyewakan baju-baju adat Banten, terus misalkan mereka naik kereta kuda di foto kan bagus kan. Jadi pengunjung kan ke Banten bukan cuma foto di menara aja gitu ya, tapi juga mereka pakai baju adat tradisional gitu. Dan kayak gitulah. Untuk dukungan dari pemerintah gimana yang Teteh rasakan? Ya saat ini sih dukungan dari pemerintah itu ya support ya, pastinya support, terus juga positif lah gitu. Kita juga sering diundang ya di acara UMKM gitu, terus ada bukan cuma kuliner tapi juga batik. Kemarin juga kan di UIN tuh 300 orang itu kan ya peserta dari kuliner dan juga fashion gitu tuh. Ya mungkin bertahap lah ya, mudah-mudahan sih ada dukungan yang lebih gitu ya, seperti sih ada dukungan yang lebih ya dari pemerintah ya, gitu. Tentunya untuk produk-produk lokal, pengembangan produk lokal. Teteh semoga ke depan menjadi ikon Banten dan bisa maju pesat. Batik Ratu Banten. Tapi batik Ratu Banten ini nggak apa-apa ya dipakai laki-laki ya? Gak apa-apa. Kemarin juga ada yang bilang sih, ini kan batik Ratu udah ada, batik tuh bagusnya belum ada katanya. Gitu. Iya nanti bikin deh. Tapi batik tuh akan bagus. ya, semoga nanti kan Mm. didesain lagi yang lebih spesifik ke tuh bagusnya mungkin ya, sehingga ya udah deh gitu. Kan ratunya ada, tuh bagusnya juga ada. Semoga ke depan sukses Teteh dan batik Ratu Banten menjadi ikonik ya yang besar untuk aircraft Banten dan juga bisa jadi oleh-oleh kalau misalnya kita ke luar kota. Iya gitu. Terima kasih Teteh untuk waktunya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali dan terima kasih untuk tim produksi podcast To The Point. Jangan lupa kearifan lokal Banten nomor 1. Bye. Sip.